Pasca trio bencana 2018 silam, Kantor Pertahanan Kota Palu menyebutkan untuk sertifikat tanah di likuifaksi dan juga tsunami menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kantah Palu bersama Wali Kota Palu sudah menemui Kementerian ATR BPN guna menanyakan persoalan tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Palu, ada Mo Salam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan, salam. Halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan apa saja hasil dari pertemuan antara Kantor Pertahanan Kota Palu dan juga Wali Kota Palu kepada Kementerian ATR BPN terkait trio bencana tahun 2018 silam? Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Benar sekali, pasca trio bencana 2018 silam, Kantor Pertanahan Kota Palu menyebutkan untuk sertifikat tanah di likuifaksi dan tsunami menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kantah Palu bersama Wali Kota Palu sudah menemui Kementerian ATR BPN guna menanyakan persoalan tersebut. Dia juga mengatakan untuk sertifikasi tanah di likuifaksi, kemarin Wali Kota Palu bersama Kantor Pertanahan Kota Palu menghadap Menteri ATR BPN. Jadi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, rekan Dea. Ya, salam lalu apa saja yang meliputi kebijakan pusat tersebut dalam status tanah likuifaksi dan juga tsunami Sulawesi Tengah? Baik, jadi ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang meliputi terkait status tanah di likuifaksi dan tsunami. Kebijakan pusat itu untuk meliputi posisi maupun status tanah di likuifaksi dan tsunami. Nanti akan dibuat satu keputusan tentang bagaimana status tanahnya dan subjek atau mantan pemilik tanah di likuifaksi tersebut, rekan Dea. Ya, rekan salam, sekarang informasinya ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL disingkatnya secara elektronik. Itu bagaimana pelaksanaannya di Kota Palu? Bisa Anda jelaskan juga, karena mengingat di sana saat ini sudah 3 tahun pasca bencana gempa bumi dan juga likuifaksi tersebut. Baik, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Yanis Harizondetan, mengungkapkan sertifikat elektronik untuk saat ini dalam masa uji coba. Hingga saat ini masih ada 12 kantor instansi di pemerintah Kota Palu yang sudah masuk uji coba penerbitan sertifikat elektroniknya. Dia mengatakan akan melihat progres dan perkembangan dari masa uji coba penerbitan sertifikat elektronik tersebut. Jadi menurutnya juga program sertifikat elektronik harus memiliki fondasi dan payung hukum dalam menjalankan program tersebut. Dan juga perlu diketahui, fondasi sertifikat elektronik adalah harus memiliki sistem arsip elektronik yang baik dulu. Jika semua sudah melakukan itu, maka nanti kantor pertanahan yang sudah baik sistem pengarsipan elektroniknya akan ditunjuk melakukan hal itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Salam sudah sempat melakukan wawancara terkait hal ini bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Yanis Harizondetan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Jadi itu nanti ada kebijakan dari pusat mengenai posisi ataupun status tanah dari likuifaksi maupun bukan cuma itu, yang tsunami juga. Jadi semua nanti akan dibuat satu keputusan bagaimana status tanahnya dan bagaimana dengan subjek pemilik mantan ataupun yang terkena bencana di lokasi itu. Dan itu semua harus ada satu payung hukum yang jelas. Kami sebagai pelaksana, sebagai ujung tombak untuk pelaksana penerbitan sertifikatnya, itu harus memiliki payung hukum yang jelas. Ya, jadi kami hanya menunggu itu sehingga bisa kami laksanakan secara operasional di lapangan. Jadi segala sesuatu ada payung hukum untuk pemanfaatan ruangnya. Dan zona 4 kalau saya itu baca di tata ruang wilayah, itu tidak boleh ada hunian atau kegiatan yang bisa menyebabkan terjadinya kerumunan atau apapun, atau menjadi rumah tinggal. Itu tidak boleh. Jadi itu dilarang. Dan kebijakan itu berlaku kalau kita mendaftar secara PTSL, kita delineasi, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.